Karena karyawan ini ada yang jujur, potongannya jelek. Ada yang potongannya bagus, nggak jujur. Jadi poin itu yang skill sama integritas itu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih teman-teman bareng Leo Ikals tentunya di channel Leo Ikals. Dan kali ini masih suasana Lebaran. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dulu. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Sama Kang Najib juga tentunya. Ya betul. Ini iya betul. Ini sudah ada di samping saya seperti biasa. Kalau sudah berdua seperti ini tentunya kita ketemu lagi di segmen ngopi ngobrol pintar ya. Tapi ini ditemani sama minuman-minuman lebaran khas lebaran ya. Momennya lebaran. Kabarnya gimana nih Kang Haji? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Baik. Saya di program dengan ngopi ya, ngobrol pintar. Berarti ya. Ini udah yang kedua ya? Kedua. Pertama kali di Banten FM ya, di studio. Kita ngobrol-ngobrol aja gitu kan ya. Kang Najib ini juga aktivis di UMKM dan sekarang juga sudah berpartner juga sama saya juga. Ya, luar biasa. Nanti kita akan bahas lah apa sih nanti kita project barengnya ya. Ya. Dan mungkin kita pengen tahu dulu gitu kan, karena mungkin sudah lama gitu kan. Mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu, Kang Najib aktivitasnya apa aja nih sekarang? Ya baik. Jadi begini Kang, saya kurang lebih 2 tahun ke belakang. Saya sosialnya ke UMKM. Karena UMKM ini dia kendalanya tuh ya banyak poinnya lah gitu. Yang utama itu pemasaran sama arti wadah. Karena seseorang itu UMKM harus bersinergi, apalagi harus saling menutupi dengan kekurangan area digital gitu kan. Apalagi dengan kondisi seperti ini lah, pandemi seperti ini efeknya luar biasa. Makanya insya Allah nih dengan berpartner dengan Kang Herman, Leo Ikals luar biasa lah. Beliau yang pengalaman di bidang untuk informasi segala macam di media sosial luar biasa. Dan tujuan kedepannya kembali ke UMKM. UMKM ini tujuannya kedepannya progresnya kita merangkul atau memberi wadah. Karena setiap seorang ataupun UMKM mencari jati diri, akhirnya masing-masing, dan yang terjadi disitulah dilema. Nah, tugas kita untuk para UMKM yang utama ataupun sebagai mikro nih, saatnya kita bersinergi. Karena UMKM butuh namanya distribusi, UMKM butuh namanya support. Dalam arti support bukan dalam uang aja Kang ya. Iya betul. Ilmu mental juga kan. Mental. Karena seseorang wirausaha itu satu modalnya mental. Mental saat rame, mental saat sepi. Betul. Saat sepi dimana dia produk gak bisa keluar. Dan ketika rame kendala modal ataupun kendala tim produksi, itu dua-duanya kendala kan. Makanya insya Allah dengan tujuan Happy Can Management ini dan ke depan dengan on progress Happy Can Record ini bersama Kang Herman dan Kang Oji ya, insya Allah semoga program di depan bisa membantu bermanfaat untuk para UMKM. Itu tujuan memberi wadah. Kang Najib sendiri sudah aktif di UMKM dari kapan? Saya setelah resign dari kantor ya itu 2014. Dulu saya ya di dalam arti zona nyamannya saya di kantor dulu di admin, tapi saya berpikir saya pengen bermanfaat gitu kan. Alhamdulillah saya memberanikan diri, kalau bahasa Islamnya hijrah gitu ya, dari kerjaan ke wirausaha. Itu 2014 saya usaha es krim sebagai distribusi. Saya nekatkan uang tabungan saya dari hasil gajian. Gajian itu saya belilah freezer kurang lebih 3 freezer dan beli bubuknya langsung ke Jawa Timur. Nah situlah saya merekrut minimal tetangga dulu yang terdekat, tetangga
alhamdulillah kurang lebih 3 orang saya memberanikan diri ngontrak di Seneja. Awal mula saya merintis itu kan. Setelah itu responnya bagus karena dulu es krim itu masih 2014, luar biasa lah, kompetitor belum banyak gitu kan di Cirebon. Ya, saya bikin strateginya dibikin paket dan ada yang keliling jemput bola. Itu bertahan 2014 sampai 2016 atau 17. Berarti hampir 2 tahunan ya? Iya, 2 tahun lebih. Dan yang paling luar biasa itu saya di situ sosialnya ada gitu lah. Partner saya yang bertahan 2 tahun itu namanya Pak Aat. Dimana istiqomahnya, dimana dia mentalnya ketika hujan, ketika sepi, atau mana saya memberi motivasi dia. Makanya ketika dia hujan nih, sepi, setoran 20.000 dulu lah buat masnya aja gitu lah. Dalam arti disitulah kita peran sebagai partner tuh jangan hanya sekedar bos ataupun bawahan, kita bermitra semua. Dalam arti kita punya kelebihan di sistem ataupun di produk gitu. Nah itu. Dan setelah saya mencoba usaha buka pangkas rambut kan. Oh, pangkas rambut. Iya, pangkas rambut. Satu pangkas Ini rambut. pangkas rambut itu kenapa gitu sih? Ya, jadi apakah punya pengalaman motong rambut atau gitu? awalnya gini, diketil belum ada. Oh belum iya, ada dia peluang itu ya. peluangnya, terus jasa. Dan ternyata usaha itu jangan sekedar nekat atau tekad ya, harus kita punya pengalaman. Disitulah saya nggak ada pengalaman di cukur rambut ya. Dan kenapa Allah itu ngasih jalan, dipermudah. Saya dapat link alat-alat rambut itu murah, 4.500.000 di Jakarta kan. Itu borongan di Jakarta dengan 4.500.000 saya jemput langsung semangat ke sana, borong. Setelah itu saya rekrut karyawan, ya PR juga gitu kan. Karena karyawan ini ada yang jujur, potongannya jelek. Ada yang potongannya bagus, nggak jujur. Jadi poin itu yang skill sama integritas itu ya. Betul, itulah PR buat teman-teman kami semuanya. Kita usaha harus prepare dan harus sesuai passion kita. Karena tekad itu beda ya. Kalau nekat itu ya nggak ada ilmu kan. Tapi kalau tekad itu ya sudah ada ilmu, cuman kita diaplikasikan dengan passion kita. Jadi setelah itu berjalan berapa lama itu? Kalau ini paling lucu. Jadi di pangkas rambut ini kurang lebih baru berjalan 4 bulan. Ya itu juga cobaan. Tapi saya di situ, ini cobaan saya. Ketika saya di situ bersyukur karena karyawan sudah stuck juga gitu kan. Terus ada buka pangkas rambut kompetitor lain juga, dan dia udah pengalaman juga gitu kan, buka di Betilang. Nah setelah itu saya tetap gak ada kata mengeluh, inilah perjalanan. Saya pasarin pelan-pelan dan PR juga kan. Selama 2 bulan saya pasarin si alat pangkas ini, borongan itu kan, jual di online. Alhamdulillah 2 bulan ada kabar, itu orang Pandeglang mau buka pangkas. Dan kesabaran saya selama 3 bulan dan 2 bulan menunggu untuk jual alat itu kurang lebih untung 2.500.000. Jadi modal 4.500.000 saya jual kurang lebih 6 juta lebih lah gitu. Jadi akhirnya setiap perjalanan usaha itu jangan ada kata berani mencoba dan berani share konsekuensinya. Konsekuensinya yang paling fatal itu jangan putus asa dalam usaha itu, harus bangkit sesuai kutipan captionnya Kak Herman, luar biasa harus terlalu bangkit. Kemudian setelah itu apa lagi sampai sekarang nih, sampai ke 2020? Nah terus alhamdulillah saya ketemu partner gitu lah yang satu visi misi, dan saya beranikan diri membuka CV kan. Membuka CV dari pengalaman saya, beranikan udahlah saya passionnya, motivasinya harus pengen bermanfaat untuk orang banyak. Kalau maaf nih, kita bukan menjelekkan karyawan, dan nanti kalau kita sebagai karyawan hanya buat diri kita sendiri ya. Tapi seenggaknya dulu saya pengen totalitas ya, udahlah saya pengen usaha aja gitu, dan berarti pengen memberi wadah untuk para partner gitu ya. Alhamdulillah saya 2018 proses pembuatan CV kan dengan brand Happy Clan, dan itu perjalanannya ya Allah memberi ya
cobaan juga gitu kan awal mula untuk merintis itu. Yang penting kita sebagai wirausaha ataupun pengusaha harus bermental, itu modalnya mental. Karena mental itu membuat kita untuk melangkah gitu lah, berani gitu kan. Membedakan juga orang gitu kan. Tuh. Dan yang paling utama tuh hati-hati dengan pikiran dan ucapan kita. Karena gini, kadang pikiran itu akan mempengaruhi semuanya. Jadi gini lah prinsipnya. Karena pikiran kita akan mempengaruhi ucapan kita nih. Nah dari ucapan kita akan mempengaruhi tindakan kita. Dari tindakan kita akan mempengaruhi kebiasaan kita. Nah dari kebiasaan kita ini akan mempengaruhi karakter kita. Karakter kita akan mempengaruhi ya masa depan kita. Makanya saya kepada UMKM, kepada partner, minimal pikiran dan ucapan kita positif aja lah gitu kan. Ketika ada ujian sekecil apapun ya udah langsung bangkit dan positif gitu kan. Iya betul. Pesan orangnya gitu. Terus gini ya, tadi kan menarik nih, istilahnya dari karyawan ke pengusaha gitu, gitu ya. Itu alasan Kang Haji kenapa sih mau memberanikan gitu kan? Padahal kan tadi sudah dibilang itu juga nyaman ya. Bisa orang juga mungkin ada juga gitu kan yang mungkin nonton video ini dia saat ini jadi karyawan dan pengen mungkin bertransformasi gitu kan ke arah situ. Itu mungkin tipsnya gimana sih? Jadi gini kan, dulu saya saat SMK punya grup ataupun tim ya, itu 4 orang. Saya kelas 2 bagaimana harus mandiri gitu. Dan ada salah satu saudara dia usaha brownies. Nah usaha brownies saya nyuplai harga 12.000 contoh. Saya jual keliling ke perumahan sama tim saya ini, teman-teman saya yang ya satu visi misi lah. Geng lagi. Geng. Kalau SMA kan geng lah. Ya, makanya ketika lulus sekolah tuh pengen ke depan saya harus punya usaha gitu, usaha sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tapi alhasil setelah lulus itu gak ada modal. Akhirnya udah saya ngelamar ke Tangerang dan udah berapa ini ya perusahaan. Akhirnya endingnya tuh terakhir di perusahaan di dekat Skopindo seperti itu. Saya berpikir oh ya saya di sini saatnya mumpung masih muda gitu. Karena muda itu saatnya momentum kita untuk merintis karir gitu kan. Ya banyak teman-teman gitu kan. Dalam arti punya partner saya yang sudah berumur punya istri lah kadang sharing juga ke saya. Oh iya saya pernah gitu kan. Ketika endingnya pengurangan karyawan ataupun outsourcing ataupun seperti apa gitu kan, karena orang itu diberikan zona nyaman. Nah, berpikir udah saya beranikan diri karena emang ujiannya keluarga juga kan. pasti nomor satu. Keluarga juga orang tua. Kamu sama teman-teman lagi pada nyari kerjaan gitu kan. Udah mau nikah gitu. Udah mati, udah jalan nyaman, udah enak gitulah. Kerjaannya bersih gitu kan, yang diimpikan semua orang gitu. Tuh, semua orang pengen anaknya kerja di kantoran. Tapi saya di situ beranikan diri. Saya masih muda. Udahlah, saya beranikan diri. Kalau gagal pun belum ada tanggungan yang berat. Tuh, akhirnya saya beranikan diri buka usaha es krim itu. Jadi ya modalnya ya tekad aja sih kan, dengan pengalaman yang saya waktu sekolah. Titik baliknya itu ya. Dan alhamdulillah sih efeknya luar biasa di usaha itu. Satu, kita mindsetnya juga terbuka, terus mentalnya terbentuk, terus dari relasi, dari untuk saudara juga banyak gitulah, cepat gitu kan. Ada yang ke seminar, kadang ke seminar wirausaha, brand KPEB, TDA dan lain sebagainya, banyak gitu kan saya pelajari gitu. Kadang ya bukan hanya sekedar modal aja sih untuk buka usaha itu, yang penting kita bermitra pada caranya gitu. Mungkin bisa di ini lagi dengan perjelas lagi mungkin kan dari pengalaman tadi kan ya, dari titik balik segala macam gitu. Tipsnya gitu buat teman-teman yang saat ini mungkin baru mulai merintis atau baru mau sudah punya keinginan tapi belum berani mencoba. Oke. Jadi gini, intinya setiap usaha itu butuh namanya modal kemauan gitu. Nah setelah kemauan itu kita sudah tekad, udah bulat gitu. Satu harus
banyak belajar dalam arti harus walaupun itu bayar ataupun gratis ikutan seminar. Karena seorang wirausaha itu harus jangan hanya kita kalau bahas ini mah ATM amati tiru modifikasi. Tapi kita mandiri lah bisa ya. Jadi tipsnya untuk teman-teman harus usaha itu bermitra. Dalam arti gini, kita nih passionnya sebagai produsen atau distribusi, kita disitu harus memilih. Kalau kita passionnya produksi, bikin kue, bikin keripik ataupun bikin produsen emping, produsen bolu ataupun apa cemilan apapun itu, yaitu fokus di produsen. Kita pun jangan disibukkan untuk pemasaran. Satu titik cari mitra yang pinter pemasaran. Contoh loh, bangun reseller. Jangan semuanya kita sibuk produksi, sibuk distribusi, ya ada hasil nggak ada perkalian. Jadi contohnya gini, untuk rekan-rekan di sini sahabat UMKM khususnya di Cilegon dan Banten, ketika teman-teman itu punya passionnya di distribusi, ya udah carilah yang pinter produksi, bikinlah sistem, bikinlah pemasaran reseller ataupun distributor. Tapi kalau teman-teman passionnya di produsen, harus cari partner yang bisa memasarkan. Jadi poin itu yang kita harus pilih. Istilahnya saling melengkapi tadi ya. Iya. Kalau gitu harus, berarti yang pertama poinnya adalah kita harus tahu potensi kita atau passion tadi gitu kan. Iya. Kalau kita sudah tahu, kita cari tuh mitranya yang mungkin ibaratnya bisa melengkapi kita gitu, kurangnya kita gitu. Betul. Karena kalau kita pengen besar, ya besar kita harus berjalan. Kalau kita pengen besar, usahanya ya harus bermitra. Minimal punya manajemen, minimal punya mitra yang pengen bareng-bareng satu visi misi, dan berarti one team one vision gitu lah. Dan situlah saya karena saya passionnya pengen teman saya UMKM maju gitu, saya ada pengalaman di desa lah, ada salah satu desa itu dia ada anggaran 2 bulan saya turun di situ, saya beranikan diri sosial, totalitas sosial, walaupun dia udah nanti ada anggaran gak usah tuh, yang penting maju dulu UMKM. Ada salah satu desa itu SDA-nya banyak kan, SDA-nya banyak, tapi kembali kita PR-nya ke SDM untuk membuka mindset bagaimana orang itu mental harus berwirausaha. Karena di sana benar-benar di desa gitu ya, di pedalaman, saya fokusnya ke materi. Selama 1,5 bulan itu saya fokuskan ke materi, dan setengah bulan ya praktek. Untuk istilahnya materi itu untuk membangun mindsetnya gitu. Iya, mindset bahwasanya berharus oh ya betul gitu kan, perkalian. Karena di sana hanya mengandalkan dari kuli nyetak, detek ataupun data. Yang hasilnya orang-orang sana tuh emang apa ya, kita lah gitu termasuknya. Istilahnya kita tuh pengennya kadang-kadang hasil langsung ada hasilnya. Betul. Dan Nggak tahu proses. ada strategi yang lebih, ternyata ada yang lebih istilahnya efektif gitu. Betul. Nah di situ saya fokus ada 2 bulan turun ke salah satu desa itu, alhamdulillah sekarang sudah kebuka mindsetnya. Karena ending ketika acara kegiatan UMKM ini saya dibikin renungannya, bagaimana ya pembinaan saya itu sampai menangis gitu lah, sampai menangis dan kebuka mindsetnya, alhasil dari jiwa itu terbentuk oh ya semangat gitu kan. Sampai saat ini alhamdulillah produknya masih eksis gitu lah, masih eksis, dan sudah packagingnya udah keren kan, udah PIRT gitu, sudah kalau udah ini mah go Jabodetabek udah bisa terima gitu. Situlah jadi suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan saya gitu, ketika melihat partner saya itu mandiri dan maju. Jadi di Happy Client Mart gitu kan ya tadinya ya, kumpul para UMKM gitu. Tapi sekarang karena ada pandemi gini, itu berefek nggak sih? Dan sangat berefek. Kembali ke mikro kecil, itu sangat berefek sama sekali. Makanya ini tugas kita untuk masyarakat, minimal belilah dari produk kita, minimal kita rangkul ya dulu. Dengan kita merangkul, dia caranya kita membeli dari kita untuk kita. Makanya saya di sini insya Allah gitu kan, dengan menciptakan minimarket Happy Can Mart, insya Allah
saat ini dan setelah corona selesai ini, soal kita akan bikin strategi baru. Makanya dengan Kang Herman sama Kang Oji juga punya progres Happy Career Record ini kedepannya ya wadahnya promosi, wadahnya kita untuk nge-brand, wadahnya kita untuk mengangkat personal branding sama brand produk. Itu PR berat ini berdua ini, karena ketika produk ini bagus, personal brandingnya dikenal, ya ini punya siapa. Ketika personal brandingnya bagus tapi produknya nggak memadai, ya kendala juga. Jadi dua-duanya kita harus diangkat, personal branding sama brand. Nanti progres di Happy Career Record ini saya akan insya Allah akan mengundang para yang passionnya di UMKM, yang punya bakat terpendam yang bisa nyanyi dia di kamar mandi gitu kan. Di sini nanti tempatnya di Happy Career Record. Intinya nanti kita bikin tempat untuk apa ya istilahnya, membuat konten-konten gitu kan, sekaligus untuk tadi itu ya berbicara untuk mengeksplorasi diri lah, yang paling penting itu. Ya itulah intinya, kita memberi wadah lah. Karena setiap orang tuh dia lagi mencari gitu, mencari mana sih wadahnya gitu lah, mana sih ini untuk saling bersinergi, untuk saling berbagi, untuk saling sharing dalam arti mengkritik, membangun, itu lah yang paling bagus. Karena kadang kan orang itu punya potensi atau misalkan punya produk tapi bingung gitu kan ya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya Happy Career Record ini bisa menjadi titik gitu kan ya, atau mungkin pemantik buat mungkin siapapun pelaku UMKM ataupun mungkin orang yang punya bakat atau siapapun bisa bersinergi. Nah, insya Allah di sini tepatnya, dan alhamdulillah kita di sini bukan saya sendiri gitu, karena ada yang Kang Herman dan Kang Oji dan tim lainnya gitu. Insya Allah kita akan mensupport program-program yang tujuannya untuk mengangkat UMKM dan bakat-bakat yang terpendam di kota Cirebon dan Banten dan luasnya lah gitu lah, karena kita go ya. Amin ya. Amin. Oke, terakhir deh harapannya Kang Naji terhadap UMKM lah terutama gitu, atau mungkin kalau Kang Naji kan selaku pengusaha gitu kan, harapan untuk, karena jumlah di Indonesia kan pengusaha itu masih kecil ya. Betul. Nah mungkin bisa dikasih pesan gitu kan dari pengalaman Kang Naji dari sekarang. Jadi pesan-kesannya untuk para sahabat UMKM, saya pernah mendengar gitu seminar gitu bahwasanya ya Indonesia harus banyak pengusaha, dan nanti bukan saatnya kita demo, bukan saatnya kita untuk bagaimana nih kan kita banyak tenaga kerja ini, kita ciptakan banyak pengusaha. Satu pengusaha kita maju, insya Allah akan merekrut karyawan baru, dan itu PR ya, itu solusi yang tepatnya gitu. Tapi ada yang segelintir orang lah, kalau semuanya pengusaha siapa karyawannya? Ada saya tuh guru saya di seminar di Sarikuling itu, dia berkata udah gini lah, di luar negeri ada nggak tukang beca, di luar negeri ada nggak tukang ibaratnya kuli, bagaimana kita targetnya Indonesia punya karyawan di luar. Jadi mindsetnya kita jangan hanya ke Indonesia gitu. Itu jadi pesan-pesannya untuk motivasi teman-teman, yuk kita bareng-bareng untuk menciptakan UMKM dan pengusaha baru di Cirebon dan Banten, untuk insya Allah mengurangi pengangguran. Karena satu UMKM kita rangkul dan dia maju, insya Allah dia produksinya meningkat dan menambah SDM. Betul. Karena sedih juga ya, Banten lagi istilahnya kan udah hat-trick loh, hat-trick paling tinggi ya, luar biasa, penganggurannya luar biasa. Tapi mudah-mudahan dengan apa ya, semangat, dengan action yang kita bikin hari ini itu kan, usaha-usaha yang kita bikin, mungkin teman-teman juga bersinergi, itu bisa jadi hal yang baik, dan tentunya kedepannya itu kayak tadi gitu kan, bisa mengurangi hal-hal seperti tadi pengangguran dan yang lain. Amin. Oke, terima kasih Kang Naji ya, sudah siap. mampir yang kedua kalinya. Kita mudah-mudahan juga lancar untuk Amin, ya Allah. apa yang sedang kita kerjain. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.